I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait SQL, DCL, dan DDL. Sebelumnya, bisa minta tolong Syifa untuk share screen. Baiklah, sebelumnya marilah kita ucapkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa hadir dalam ruang Zoom kali ini. Berikutnya selawat serta salam marilah kita kirimkan atas kehadiran kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Farid. Nah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Atika Sari dengan NIM 20029008 dan rekan saya yaitu yang pertama Mutiara Juwita dengan NIM 20029023 dan Sonia Ironika dengan NIM 20029145. Yang ketiga yaitu Syifa Azura dengan NIM 20029148. Selanjutnya yaitu Talita Fadila dengan NIM 20029085. Baiklah, kami akan mulai materi yang di sini ada pokok pembahasan 3 buah, yaitu yang pertama Structure Query Language yaitu SQL, yang kedua Data Definition Language yaitu DDL, dan yang ketiga yaitu Data Query Language DQL. Untuk materi pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu Structure Query Language SQL. Nah, pengantar. Pada tahun 1974, Donald Chamberlain dan Sanjos Laboratorium IBM mendefinisikan sebuah bahasa yang mengakses database disebut Structure English Query Language (SQL). Nah, kemudian pada tahun 1976 berganti nama menjadi Structure Query Language SQL. Nah, bahasa SQL ini digunakan dalam program DBMS seperti Microsoft Access, DB2, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, dan Oracle, serta lainnya. SQL ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam mengakses, mengubah, dan memanipulasi data yang berbasis relasional. Adapun fungsi SQL yang pertama yaitu bagi seorang admin. Bagi seorang admin dapat memungkinkan untuk mengakses maupun mengubah database. Selain itu juga dapat menjalankan sebuah query maupun mengambil data yang dibutuhkan, termasuk pula memperbarui atau menyisipkan data dalam database. Kemudian fungsi SQL yang kedua yaitu dapat menghapus sebuah data pada database. Yang ketiga yaitu mengatur hak akses dalam tabel, prosedur, maupun hal-hal penting lainnya. Nah, adapun tipe-tipe data dari SQL, yang pertama ada int, di mana ini dapat menyimpan nilai integer. Yang kedua yaitu ada float, menyimpan nilai float. Nah, yang ketiga ada varchar, menyimpan nilai string. Nah, yang selanjutnya yaitu ada char, menyimpan nilai 1 atau sedikit karakter. Kemudian ada tipe data date, yaitu menyimpan nilai waktu. Kemudian ada text, yaitu menyimpan nilai teks. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Talita Fadila. Kepada Talita disilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam SQL. Yang pertama itu ada ya query, yaitu kemampuan untuk menampilkan data dari database di mana mengambil dari tabel atau data yang ada di database. Tabel atau data yang akan diambil
sesuai dengan deskripsi yang diminta. Lalu yang kedua ada tabel. Dalam basis data relasional dinamakan entitas. Yang ketiga ada field atau kolom, yaitu dalam basis data relasional dinamakan atribut. Lalu ada record atau baris, dalam basis data relasional dinamakan tuple. Next. Untuk praktik SQL menggunakan software akses, yang pertama itu create database baru, lalu yang kedua close table atau tabel bawaan ketika database baru dibuat. Lalu yang ketiga pilih tab create, lalu pilih menu query design. Yang keempat lalu pilih SQL view pada bagian kiri atas layar. Yang kelima akan muncul layar editor SQL pada akses. Lalu yang menggunakan SQL standar, pertama buka websitenya, kemudian pilih MS SQL, lalu klik to connect dan OK. Yang kedua, bagian kiri layar adalah jenis DBMS, bagian tengah layar adalah editor dan data tabel, bagian kanan adalah index dan history. Next. Kemudian ada data definition language atau di DDL. DDL atau Data Definition Language adalah perintah yang digunakan untuk mendefinisikan data seperti membuat tabel database baru, mengubah dataset, dan menghapus data. Lalu ada perintah dasar DDL. Yang pertama yaitu perintah create, yaitu perintah untuk membuat tabel baru di dalam sebuah database adalah create, dan juga membuat database maupun kolom baru. Kita dapat membuat query dengan contoh create database nama underscore database. Lalu yang kedua ada perintah alter. Digunakan ketika seseorang ingin mengubah struktur tabel yang sebelumnya sudah ada, seperti nama tabel, penambahan kolom, mengubah maupun menghapus kolom, serta menambahkan atribut lainnya. Lalu ada perintah rename. Untuk mengubah sebuah nama di sebuah tabel ataupun kolom yang ada, jika menggunakan perintah ini, maka query-nya menjadi rename table, nama, underscore tabel, underscore lama, to nama, underscore tabel, underscore baru. Lalu perintah drop. Digunakan dalam menghapus baik itu berupa database, table, maupun kolom hingga indeks. Lalu ada perintah show. Perintah DDL ini digunakan untuk menampilkan sebuah tabel yang ada. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Talita. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Sonia Ironika. Kepada Sonia, disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu contoh penggunaan perintah DDL pada MySQL. Yang pertama, contoh perintah DDL membuat database, yaitu seperti contoh di bawah, yaitu create database belajar. Jadi, membuat database belajar. Selanjutnya, contoh perintah DDL membuat tabel, seperti di bawah ini contohnya, yaitu create tabel user. Jadi dibuat tabel user, ada kolomnya ID user, nama depan, nama belakang, dan alamat. Selanjutnya, contoh perintah DDL menambah kolom pada tabel, yaitu formatnya seperti ini. Alter tabel berita, add tanggal date. Jadi ditambahkan kolom tanggal pada tabel berita. Next. Selanjutnya ada contoh perintah DDL menghapus tabel. Formatnya seperti ini, drop tabel berita, yaitu menghapus tabel berita. Selanjutnya contoh perintah DDL mengubah nama tabel. Formatnya seperti ini, rename tabel user to pengguna. Jadi tabel user ini diubah namanya menjadi pengguna. Jadi namanya menjadi tabel pengguna. Next. Selanjutnya ada data query language atau DQL. DQL atau data query language digunakan untuk query data.
semacam kemampuan atau perintah untuk menampilkan suatu data dari database sesuai dengan yang dideskripsikan. Misalkan, tabel-tabel pada database cenderung memiliki banyak field. DQL dapat digunakan untuk menampilkan dan memberikan field-field tertentu yang dibutuhkan. Perintah-perintah dasar DQL misalnya select, yaitu untuk melakukan query dari database. Nah, yang select ini menampilkan sebagian atau semua field dari suatu tabel. Bentuk umumnya seperti format di bawah ini. Select field name 1, field name 2, field name 3 from table name. Jadi akan diambil field nama 1 atau field nama 2 dari tabel nama. Atau formatnya seperti bawah ini. Select bintang from tabel yang ditampilkan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sonia. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Syifa Azurah. Kepada Syifa, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan contoh penggunaan select. Yang kedua itu ada hasil menampilkan sebagian. Di sini kita menampilkan employee underscore ID dan employee underscore name pada tabel employees. Dengan select employee underscore ID, employee underscore name from employees dan dapat hasil pada gambar tersebut. Terdapat beberapa klausa dan operator untuk melakukan filter dan agregasi dari perintah select. Yang pertama ada distinct, yaitu untuk menampilkan data tanpa duplikasi atau redundansi. Yang kedua, where, menampilkan data dengan filter kondisi tertentu. Ketiga, and or not, menampilkan data dengan berbagai macam kondisi. Yang keempat, select like, itu menampilkan data dengan kondisi spesifik berdasarkan pola. Selanjutnya, order by, itu menampilkan data dengan terurut. Yang keenam, limit, menampilkan data dengan membatasi jumlahnya. Yang ketujuh, fungsi agregasi seperti count, sum, average, minimum, maksimum. Dan yang kedelapan, group by, yaitu menampilkan data dengan mengelompokkan nilai yang sama berdasarkan field. Yang pertama itu adalah select distance. Ini menampilkan data tanpa duplikasi atau redundansi. Bentuk umumnya select distance, field underscore name 1, field underscore name 2, sampai seterusnya. From table underscore name. Contoh menggunakan select distance itu, ini untuk hasil menampilkan data country tanpa duplikasi pada tabel customers. Jadi bentuk umumnya select distance dengan field underscore name-nya country dan from table name-nya customer. Yang kedua, select where, menampilkan data dengan filter kondisi tertentu. Bentuk umumnya select field underscore name 1, field underscore name 2, dan seterusnya. From table underscore name, where condition. Contoh menggunakannya, di sini terdapat hasil yang menampilkan data di mana field name-nya itu customer dan table name-nya country. Country yang dipilih itu adalah Spain. Maka keluarlah data dengan country Spain. Selanjutnya, select where and or not, menampilkan data dengan bermacam kondisi. Bentuk umumnya select field underscore name 1, field underscore name 2, dan seterusnya, from table underscore name, where condition 1 and condition 2. Contoh penggunaan select where, di sini hasil menampilkan data country-nya Spain dan city Madrid pada tabel customers. Jadi digunakan bentuk umum select bintang from customer, where country sama dengan Spain. Select when, where, and or not. Yang pertama itu adalah ada operator and. Di sini akan menghasilkan nilai true jika kedua kondisinya bernilai benar. Yang kedua, operator or akan menghasilkan nilai true jika salah satu kondisi bernilai benar. Dan yang operator not akan menghasilkan nilai true jika bernilai salah. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Syifa. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mutiara Juwita. Kepada Mutiara disilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh teman saya. Nah, yang keempat itu ada select word like, yaitu menampilkan data dengan mencari kondisi yang lebih spesifik berdasarkan pola. Nah, bentuk umum dari select word like ini yaitu select field underscore name 1, field underscore name 2, dan seterusnya. From table underscore name, where field underscore name like person and pet plan. Nah, contoh dalam penggunaan select word like ini akan menghasilkan tampilan data underscore name like mar personan. Nah, pada contoh tabel di bawah ini seperti ini. Lanjut. Nah, yang kelima itu ada select order by access or December. Nah, di sini ia menampilkan data dengan terurut pada tabel tersebut. Nah, pengurutan data bisa ascending dan descending. Nah, bentuk dari order by ascending atau descending ini adalah select file underscore name 1, field underscore name 2, dan seterusnya. Nah, from table underscore name, order by field underscore name, ascending atau descending. Nah, contoh dalam penggunaan select order by ascending or descending ini akan menampilkan data tabel employees dengan salary terurut dari terbesar. Nah, select bintang from employees, order by salary descending. Seperti tabel yang dihasilkan. Nah, selanjutnya yang keenam adalah select limit N, di mana dia akan menampilkan data dengan membatasi jumlah hasil pencarian. Nah, bentuk umum dari select limit N ini adalah select field underscore name 1, field underscore name 2, dan seterusnya. From table underscore name, limit N. Nah, contoh dari penggunaan select limit N ini akan menampilkan hasil data tabel employees dengan seri 3 terbesar, yaitu select bintang from employees, order by salary, that's limit 3. Seperti tabel di bawah ini. Nah, untuk yang ketujuh yaitu select agregasi count sum average minimal or maksimal. Nah, di sini akan menampilkan data dengan melakukan agregasi terhadap data sehingga mendapatkan satu nilai berdasarkan hasil kalkulasi. Nah, bentuk umumnya itu select aggregate underscore function atau field underscore name 1 from table underscore name. Nah, contoh dari penggunaan count sum average minimal or maksimal ini akan menampilkan jumlah data tabel employees. Nah, contohnya dari sini itu select count bintang from employees. Seperti tabel yang dihasilkan. Nah, untuk yang ke-8 yaitu select group by. Nah, select group by ini mengelompokkan nilai yang sama berdasarkan field. Group by biasa digunakan dengan fungsi agregasi. Nah, bentuk umumnya yaitu select aggregate underscore function atau field underscore name 1. Nah, from table underscore name, group by field underscore name. Contoh dari penggunaan group by ini akan menghasilkan hitungan rata-rata salary tabel employees berdasarkan departemen underscore ID. Select depth underscore ID, average atau salary asrata underscore gaji, yang mana from-nya itu employees, group by departemen underscore ID, seperti contoh di bawah ini. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mutiara. Sekian penyampaian materi dari kelompok 4. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata selama penyampaian materi. Akhir kata kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.